Anto. Dewi, kamu mau selingkuh sama dia? Selama ini kamu bohongin saya. Pilih aku atau dia? Astagfirullahaladzim. Coba gue lihat juga. Wah, meninggal nih. Di tengah pusaran kegelapan, kejahatan kerap dimaklumi sebagai kewajaran. Dari zaman dulu hingga sekarang, kejahatan kerap mewarnai perjalanan hidup anak cucu Adam. Seperti kasus yang terjadi pada seorang wanita yang jasadnya ditemukan tak jauh dari jembatan Grand Depok City. Jenazah wanita malang ini ditemukan oleh anak muda yang tengah mau berenang di Sungai Ciliwung. Kami dapat informasi dari Suhar bahwasanya ini meninggalkan rumah. Di pagi hari Kamis, warga Cilodong Depok geger setelah ditemukan sesosok jasad perempuan di dekat Sungai Ciliwung. Di dekatnya ditemukan HP yang diduga milik korban dan akan menjadi saksi bisu yang akan mengungkap siapa dalang di balik pembunuhan yang tergolong sadis ini. Banget sih. Kenapa motornya, Mbak? Ini nih mas, kayaknya mogok deh motornya. Mogok. Biar saya cek dulu ya. Boleh deh, mas ngerti mesin? Ya bisa sih dikit-dikit. Oh, boleh. Sebentar ya, Mbak. Saya cek dulu. Loh, kamu lagi? Mau apa lagi kamu kesini? Bu, saya bisa minta tolong nggak? Minta tolong apa lagi? Kasih saya pinjaman buat bulan ini. Soalnya saya butuh banget buat biaya sekolah anak-anak, Bu. Kemarin aja kamu belum bayar ke saya. Selama ini kamu kasih alasan aja terus ke saya. Bulan depan pasti saya bayar sama yang kemarin-kemarin juga, Bu. Gak mungkin, saya tidak percaya lagi sama kamu. Selama ini kamu bohongin saya. Aduh, ini motor apanya yang rusak ya? Mana gue nggak tahu, mesin lagi. Tapi kalau nggak kayak gini, masa iya gue tinggalin cewek cantiknya ini? Gimana mas? Kira-kira apanya yang rusak? Saya nggak bisa ngecek, soalnya alat-alatnya nggak ada. Gimana kalau saya bantu dorong motornya ke depan? Di depan ada bengkel. Duh, nanti ngerepotin mas. Gak usah deh, saya dorong sendiri aja ya. Bengkelnya kan jauh, Mbak. Jadi kebetulan kita searah. Nah, jadi biar saya aja yang dorong, banyak pakai motor saya. Yaudah deh mas, boleh. Saya naik motor mas ya. Yaudah, helmnya bawa aja. Saya sudah bantu kamu, tapi kamu tidak menepati janji kamu. Kamu pergi dari sini, kamu cari utangan lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Capek ya, Mas? Bentar ya, aku bikinin kopi dulu. Halo Mas Lutfi. Ya Mas, gimana dengan pesanan barangnya? Iya, saya udah nyediain stok barangnya ini. Oh gitu. Ya udah kalau gitu, saya tunggu kabar ya Mas ya. Oke Mas, ya makasih. Mas, kira-kira Mas kapan gajiannya? Ini bayaran sekolah anak kita gimana ya? Terus kan akhir-akhir ini kamu gak pernah ngasih uang masak. Aku bingung loh kalau harus terus cari pinjaman sama Lintah Darat. Bunganya itu loh, cekik leher Mas. Ya udah, ntar dipikirin lah. Ya mudah-mudahan aja aku 2 hari lagi dapat uang. Lagian kan kamu tahu sendiri, aku kerja di toko elektronik itu gajiku nggak seberapa. Lagi pula kita kan cuma minjem uang sama rentenir. Nggak minta kan? Tuh juga bakalan kita bayar kok. Ya tapi kan rentenir itu nggak ada yang mau tahu Mas. Lagian kalau aku terus-terusan minjem sama mereka, utang kita makin lama makin numpuk. Aduh, udahlah. Nanti juga kalau aku dapat pelanggan yang banyak, aku bakalan bayar utangnya. Dan uangnya aku kasih ke kamu. Aku istirahat dulu, aku capek. Loh Mas, tapi gimana nih? Aku bingung loh. Kamu tuh setiap diajak rundingan kalau menghindar kayak gini. Kamu itu kenapa sih? Setiap aku pulang, kamu selalu aja mau. Kamu ini kan suamiku, jadi wajar lah kalau aku ngurus sama kamu. Lagian kan aku juga udah usaha cari pinjaman sana sini. Memangnya kalau kita punya hutang itu kenapa sih? Orang kaya juga punya hutang kok. Ya kamu cari usaha lain kek, kerjaan lain kek. Pokoknya gimana bisa menghasilkan uang secara cepat. Jangan cuma bisa nambah utang terus Mas, itu bahaya buat kita. Kamu ini bisanya menekan aku terus. Tapi kamu nggak bisa bantu apa-apa buat aku. Maksud kamu aku harus bantuin kamu kayak gimana? Ya kan kamu bisa kerja. Mas. Udah. Besok aja dibahas. Capek mau tidur. Motornya mogok lagi, Mbak? Enggak mas, ini lagi ngecek buku, takut ada yang ketinggalan. Kirain mogok lagi. Masa mogok setiap hari sih mas? Kali. Ngomong-ngomong kita belum kenalan ya? Oh iya. Anto. Dewi.
Loh, itu motor siapa, Mas? Motor teman. Kamu udah punya motor, ngapain masih minjem motor orang? Aduh, kamu tuh ngapain sih nanya-nanya masalah motor? Udah ah. Mas, gimana? Kamu jadi nggak dapat uang seperti yang kamu bilang kemarin? Gagal. Maksudnya orang itu nggak jadi beli? Iya, gagal. Puas. Loh, emangnya kenapa? Kamu tuh ya, bisanya cuma ngeluh terus. Kamu gak pernah sedikit pun mau dukung aku. Doain aku kek, kasih semangat kek. Itu baru namanya istri yang soleha. Ya terus aku harus kayak gimana, Mas? Aku harus kerja sesuai dengan keinginan kamu itu. Ya nggak harus kerja juga, tapi setidaknya kamu itu kasih aku semangat, support aku di saat aku jatuh dan terpuruk. Itu udah cukup, supaya aku lebih semangat lagi berusaha. Ngerti nggak sih kamu? Hujannya kayaknya bakalan lama nih, Mas. Mas Anto. Iya. Bengkel kemarin emang bagus. Kok nggak nyambung sih? Kan dari tadi aku ngomongin hujan, bukan bengkel. Oh iya, sekarang emang musim hujan. Bukan itu maksud aku, Mas. Maksud aku hujannya bakalan lama. Oh gitu. Mas lagi ngurungin apa sih? Enggak ada apa-apa. Mas, kalau ada masalah tuh cerita. Kita kan teman. Setidaknya teman juga nggak apa-apa. Enggak, aku cuma mikir, kok ada ya gadis cantik dan sebaik kamu mau berteman sama aku? Mas bisa aja. Emang Mas mikirin aku? Iya. Semenjak bertemu dengan Dewi, Anto merasa cocok. Jika di rumah selalu dituntut oleh istrinya, maka di luar ia merasa selalu dimanjakan oleh Dewi, yang di matanya sosok wanita baik dan tidak menuntut apa-apa kecuali kasih sayang. Hai, Mas. Lagi ngapain? Aku lagi masak mie nih, Mas. Pantesan baunya sampai ke sini. Aku mau dong dimasakin. Emang Mas belum makan? Belum nih, biasanya nggak ada yang masakin sih. Bohong banget. Emang istrinya nggak masakin, Mas? Istri yang mana? Aku kan belum punya istri. Emang mau dimasakin sama aku? Ya, mau banget lah. Siapa sih yang nggak mau dimasakin sama cewek cantik kayak kamu? Gombal deh, Mas. Ih. Gombal sih benar, kamu itu cantik. Sekalian ya, kamu suapin aku. Kamu lagi ngapain sih, Mas? Halo? Mas? Halo? Oh, enggak. Ini lagi teleponan sama temen tentang kerjaan. Temen kok sampai senyum-senyum gitu sih? Oh, iya, soalnya temen nawarin pekerjaan, job baru. Kamu ngapain di sini? Udah sana tidur, ntar aku nyusul. Tadi senyum-senyum, sekarang marah-marah. Aduh, kamu apa-apaan sih? Udah, sana tidur. Hampir aja ketahuan. Cinta terlarang antara Anto dengan Dewi berlanjut hingga hubungan keduanya makin dekat dan terasa lebih indah. Kok pagi banget sih, Mas, datangnya? Enggak kok, udah siang tuh mataharinya udah nongol. Lihat sih, aku kan belum siap-siap. Udah sayang, kamu nggak siap-siap kayak gini juga cantik kok. Rumput tetangga memang lebih hijau daripada rumput di halaman rumah sendiri. Apalagi rumput di rumah sendiri sudah layu dan banyak menuntut perawatan. Sedangkan rumput di luar rumah selalu menyenangkan dan lebih segar. Tidak perlu perawatan dan yang terpenting bisa menghasilkan materi dan cinta. Kita jadi berangkat nggak? Jadi dong. Apa? Helmnya lupa. Oh iya, helm. Ntar kalau nggak pakai helm nggak polisi gitu. Buruan ya sayang. Nanti sayang. Pegangan ya. Kemarin kita teleponan kok tiba-tiba mati sih, Mas? Pas aku telepon balik kayak di-reject gitu. Oh, kemarin lobet ya. Oh, ya udah deh, Mas, nggak apa-apa. Yuk, makan. Kemarin katanya mau disuapin ya? Kamu bener mau nyopin aku? Bener dong. Makasih ya. Sama-sama, sayang. Kamu cantik banget hari ini. Ah, Mas bisa aja. Ada telepon masuk. Oh, iya deh. Ada apa sih? Mas, ini besok gimana bayar sekolah anak? Buat makan, sama buat bayar cicilan. Gimana sih? Aku lagi kerja. Terus juga uangnya buat kamu. Terus kapan gajiannya, Mas? Kamu itu bawel banget sih. Hah? Bisa nggak sih? Nanti juga kalau aku udah gajian dan bisnis online aku laku cepat, semuanya uangnya aku kasih ke kamu. Ya kapan, Mas? Nanti bawel banget. Ternyata benar firasatku. Mas Anto udah punya istri.
Tapi apapun resikonya akan aku hadapi. Kamu di sini nggak makan? Enggak deh mas, kayaknya aku masih kenyang. Oh gitu. Aku juga sih masih kenyang. Kita nonton yuk. Duh, enggak deh mas, mendingan kita pulang aja. Ya udah kalau gitu aku bayar dulu ya baksonya. Yuk. Mas, itu hukumannya berapa? Jadi 35 ya. Udah aku aja yang bayar. Kok jadi kamu yang bayar? Jangan. Tenang aja, aku lagi ada kok. Bentar ya, Mbak ya. Iya mas. Yaudah yuk, cabut. Makasih ya mas, hari ini udah nganterin aku. Aduh, aku jadi malu. Seharusnya aku yang berterima kasih sama kamu karena hari ini kamu dan traktir aku. Ih, nggak apa-apa kali mas, kan sekali-sekali. Kalau misalkan mas ada uang kan juga bakal traktir aku nanti. Iya sih. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya. Hati-hati ya sayang. Oke sayang. Oh iya, tunggu deh mas. Nih, ambil aja. Apa ini? Aku tahu istri kamu lagi butuh uang kan? Kamu tapi aku belum. Udah mas, aku udah tahu kamu udah punya istri. Ya udah. Makasih ya. Hati-hati ya mas. Aku pulang dulu. Mas. Ya aku tahu. Nih. Loh kok cuma segini sih mas? Kamu ini dikasih salah nggak dikasih salah. Pertengkaran demi pertengkaran mulai memasuki kehidupan pasangan yang tadinya harmonis. Kok nggak tidur di luar sih? Dewi, kamu percaya kan sama aku? Dewi. Ibarat bangkai, semakin ditutupi, baunya akan semakin kuat tercium. Mas! Begitu juga dengan hubungan Anto dan Dewi yang akhirnya tercium oleh Yanti. Apalagi akhir-akhir ini, sikap Anto mulai menunjukkan hal-hal yang aneh di mata Yanti. Dewi, kamu percaya kan sama aku? Sekalian ya. Kamu suapin aku. Kamu lagi ngapain sih mas? Ketika Yanti mengingat hal itu semua, ia menjadi tersadar bahwa selama ini ia dikhianati oleh suami yang begitu disayanginya, sekaligus belahan jiwanya. Mas, stop dulu mas. Kenapa kok kita berhenti di sini? Perempuan yang tadi istri kamu kan mas? Dia kan mas? Berarti emang dia. Sejak aku tahu kamu punya istri, aku sempat berpikir mas. Aku sempat berpikir buat tinggalin kamu. Tapi aku nggak bisa mas. Aku udah terlanjur cinta sama kamu. Apapun status kamu, aku tetap menerima kamu apa adanya mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa perempuan yang kau boncengin tadi? Apa sih maksud kamu? Kau usah pura-pura deh. Tadi aku panggil kamu langsung kabur. Jadi itu selingkuhan kamu. Kamu kasih nafkah lahir batin juga buat dia, ha? Ngomong apa sih kamu? Kalau emang benar itu selingkuhan kamu, cerain aku mas. Aku nggak rela kau sampai madu. Jangan asal nuduh kamu ya. Aku nggak asal nuduh. Aku lihat sendiri tadi kamu boncengin perempuan itu. Si Dewi kan namanya. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Gak baik. Itu namanya udah talak satu. Biarin mas, aku udah nggak sanggup lagi. Mas. 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 Jangan bahas masalah itu lagi. Aku udah bosan, tau nggak? Mas, tapi aku ini istri kamu, mas. Aku berhak tahu apa yang udah kamu lakuin. Diam! Mas, pukul aku, mas. Siksa aku. Aku masih sanggup bertahan kalau cuma penderitaan fisik sama ekonomi. Tapi aku nggak sanggup kalau harus dimadu, mas. Siapa juga yang mau menduain kamu? Bukti apa lagi yang harus aku tunjukin supaya kamu mengaku, ha? Mas! Mas! Bule, sabar bule. Iya. Tunggu deh, kamu kenapa sih sayang? Yaudah yuk, jalan. Yuk. Yuk. Kok kita belok sini? Kita kan harusnya belok sana. Aku tahu inti dari permasalahan kamu itu sama istri kamu. Istri kamu tuh cuma bisa ngerepotin kamu, cuma ngebebanin kamu doang. Emang apa sih kelebihan dari istri kamu? Aku minta, mendingan kamu carain istri kamu dan menikah sama kamu. Nyerahin istri aku.
Kayaknya aku nggak bisa nyerahin istri aku. Tapi Mas, istri kamu selalu nyusahin kamu, Mas. Emang kamu kira aku nggak merhatiin? Setiap kamu ketemu aku, muka kamu selalu terlihat terbebani, Mas. Mas, denger ya, kalau kamu menceraikan istri kamu dan menikah dengan aku jamin, Mas, aku jamin kamu nggak akan ngerasa terbebanin kayak gini lagi, Mas. Jadi aku minta tolong, ceraiin istri kamu. Pokoknya tetap nggak bisa. Aku udah lama menikah sama dia. Dan dia itu adalah ibu dari anak-anak aku. Tapi Mas, kamu tuh... Diam! Kamu tuh sama aja sama dia, tau nggak? Gak jauh beda! Mas. Tega kamu, Mas. Selama ini aku berusaha buat setia sama kamu. Aku sampai rela cari utang sana-sini buat mempertahankan rumah tangga kita. Aku tuh cinta banget sama kamu, Mas. Tapi apa balasan kamu? Kamu malah selingkuh sama dia. Dengarkan dulu penjelasan aku. Udah, Mas, gak perlu ngomong apa-apa lagi. Aku udah tahu semuanya. Udah, Mas, biarin aja. Aku udah tahu semuanya. Sekarang gini, pilih aku atau dia. Karena tak tahan dengan penderitaan yang ia alami, ditambah dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya, akhirnya Yanti pun mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Yanti! Kamu ini apa-apaan sih? Biarin aku, Mas. Aku udah gak sanggup lagi hidup kayak gini. Ingat, Yan. Kamu masih punya aku dan anak kita. Nggak kayak gini dengan cara kamu menyelesaikan masalah. Aku udah bosan hidup, Mas. Aku udah minta maaf sama kamu. Aku hilaf. Cukup, Mas. Aku udah capek. Yan! Yanti! Gimana, Mas Anto? Keputusan apa yang kamu pilih? Sebelumnya aku minta maaf. Kayaknya aku masih cinta sama istri aku. Siang, Dan. Siang. Sepertinya semua bukti dan fakta mengarah kepada saudara Yanto. Sekarang kamu jemput dia dan bawa ke kantor. Siap, laksanakan. Silakan. Saudara Anto, Iya, saya sendiri, Pak. silakan ikut kami ke kantor. Setelah mendapatkan fakta dan bukti-bukti dari percakapan terakhir antara korban dengan suaminya melalui pesan singkat, 2 jam kemudian, polisi pun bertindak cepat dan meringkus suami Yanti. Saya yang membunuh istri saya. Pada pukul 7:30 malam, istri saya pergi tanpa pamit ke saya. Saya sudah menelponnya berkali-kali, tapi telepon saya tidak diangkat. Di saat waktu pagi, Pak. Saya tanya posisinya di mana. Pokoknya kasih tahu ayah gitu kan, kasih tahu saya posisinya di mana. Dia cuma SMS, sekarang saya di GDC, bambu masuk ke dalam gitu aja. Terus saya datang ke lokasi, artinya saya cari. Nah setelah di TKP itu saya itu ngajak gitu loh, ngajak barang, ngajak pulang, ngajak balik kan kayak mau berubah. Ya, aku janji aku bakalan berubah ya, aku janji. Udahlah, Mas. Kamu tuh gak akan pernah bisa berubah. Kamu tuh gak pernah mikirin aku. Apa kamu mikirin aku sama anak di rumah makan apa? Udah berapa tahun kamu tuh kayak gini-gini aja? Kamu tuh bagian aku apa sih? Udah ngasih apa sih buat aku, ha? Kamu tuh cuma bisa nyusahin aku. Udah cuma bisa nyusahin, kamu malah selingkuh lagi sama wanita lain. Cukup! Dan setelah ketemu di jembatan GDC, dia dicekcok mulut dan akhirnya menurut keterangan tersangka secara tidak sengaja dia melakukan pembunuhan. Untuk menutupi perbuatannya ataupun membuat alibi agar pihak kepolisian tidak curiga terhadapnya. Di saat warga ramai berdatangan melihat jasad istrinya, Anto pun berusaha menghubungi keponakan istrinya untuk melihat penemuan jasad Yanti. Sepandai-pandainya Suhartanto menutupi kejahatannya, toh akhirnya terkuak juga. Gelapnya misteri kejahatan bisa dibongkar ilmu pengetahuan. Forensik dapat menjelaskan yang buram, mengangkat bukti-bukti yang karam. Jadi ini dakwaan itu 3 pasal. Jadi ini pertama KDRT, kemudian kedua pembunuhan, ketiga penganiayaan. Kini akibat perbuatannya, Suhartanto harus duduk di kursi pesakitan dan menghadapi dakwaan. Semoga kejahatan yang dilakukan oleh Suhartanto menjadi pelajaran betapa pentingnya bersyukur dan menjaga keutuhan mahligai rumah tangga. Orang ketiga selamanya akan menjadi mawar berduri, indah dipandang, tapi berbahaya ketika tersentuh mahligai perkawinan.